Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alal masajida buyutan lil ibadah wa rahatan lin nufus wa tuma'ninatan lil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-sholati sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Wa fi riwayatil akhar, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Rawahu Abu Dawud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fis sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah untuk dididik dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Anak merupakan generasi penerus yang sudah seharusnya ditanamkan kecintaan pada masjid sejak usia dini, sebagaimana dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan masjid ramah anak. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah Al-Ansari diriwayatkan, ia berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umun nasa wa Umamatu bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqi. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami orang-orang untuk sholat, sambil beliau Rasul menggendong Umamah binti Abil As, yaitu anaknya Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pundak beliau, di bahu beliau. Fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Tatkala Rasul kemudian akan ruku dan akan sujud, maka kemudian beliau meletakkan Umamah, dan tatkala usai ruku dan sujud, beliau menggendong kembali Umamah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis sahih yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memperpanjang sujud di dalam salatnya karena salah satu cucunya Hasan atau Husain bermain menaiki punggung beliau tatkala beliau sedang sujud. Dari sahabat Abdullah bin Saddad, dari ayahnya, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi kepada kami di dalam salah satu salat Isya. Ia membawa Hasan dan Husain. Kemudian Rasul ke depan meletakkan Hasan dan Husain. Tsumma kabbara lis-sholati fa shalla. Maka kemudian Rasul bertakbir untuk mengerjakan salat. Fa sajada baina dhuhranai salatihi sajdatan aqalaha. Namun tatkala Rasul sujud,
maka ternyata sujudnya Rasul itu sajdatan atolaha, dengan sujud yang sangat lama. Qala abi, maka kemudian ayahku berkata, farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku. Wa idza sabiyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku mengangkat kepalaku dan melihat ternyata di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata ada anak kecil yang ada di atas punggung Rasul, wa huwa sajidun, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang bersujud. Faraja'tu ila sujudi, maka kemudian aku bersujud kembali. Dan falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, dan tatkala Rasul telah selesai melaksanakan solatnya, faqala nas, maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salataka sajdatan atoltaha. Ya Rasul, tadi engkau solat dan di dalam solat tadi engkau sujud sangat lama. Kami mengira bahwa engkau sedang mendapat perintah sesuatu dan atau engkau sedang menerima wahyu dari Allah. Hatta donanna qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaika. Kami menyangka ada sesuatu perintah yang sedang diberikan kepada engkau dan atau engkau sedang menerima wahyu dari Allah. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala kullu dzalika lam yakun, itu bukan karena itu aku sujud lama, bukan karena ada perintah dari Allah dan bukan karena aku sedang menerima waktu, walakin ibni irtahalani, akan tetapi cucuku Hasan dan Husain sedang menjadikanku sebagai kendaraan. Fakaritu an a'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu, maka aku tidak mau membuat sujudku terburu-buru. Aku membiarkan Hasan dan Husain itu untuk selesai bermain. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari dua hadis tersebut maka para ulama kemudian mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamimi salat sambil menggendong Umamah binti Abil As, yaitu anaknya Sayyidah Zainab binti Rasul. Yang kedua, Nabi membiasakan diri membawa anak kecil cucunya yang bernama Hasan dan Husain untuk diajak sholat berjamaah. Hal ini merupakan sunnah fi'liyah yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar masjid itu ramah anak. Kita pun juga diperintahkan untuk ramah terhadap anak guna membiasakan anak-anak pergi ke masjid dan sholat berjamaah ke masjid, mendidik anak-anak rajin sholat berjamaah di masjid. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari dua hadis tersebut di atas juga memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya perlakuan orang-orang dewasa terhadap anak-anak yang berkunjung ke masjid, anak-anak yang sholat di masjid. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh orang dewasa kepada anak berkunjung ke masjid dapat dijadikan metode pembiasaan yang cukup efektif agar anak terbiasa di masjid dan terbiasa berjamaah di salat masjid, yang menunjukkan kecintaan anak terhadap masjid lebih dini. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sudah seharusnya buat kita dan seharusnya kita itu tidak terbesit dalam pikiran kita bahwa orang dewasa itu merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak di dalam masjid. Dan jangan sampai terbesit dalam pikiran kita anak-anak hadir di masjid itu menjadi pengganggu kenyamanan dalam menjalankan ibadah di masjid. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika anak telah dikenalkan sejak usia dini dan merasakan kenyamanan berada di dalam masjid, maka anak-anak akan terbiasa berkunjung ke masjid dan melaksanakan sholat di lingkungan masjid dan juga di dalam masjid. Dengan berbagai kegiatan yang positif yang ditunjukkannya akan berpengaruh kepada perkembangan anak di kemudian hari. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan masjid sebagai tempat yang ramah terhadap anak. Dalam bahasa lain, children friendly. Hal ini dapat kita lihat dalam hadis,
tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami salat sambil menggendong mengemban Umamah binti Abil As, anaknya Sayyidah Zainab, dan meletakkannya saat beliau ruku. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la aqumu fi sholati uridu an utawwila fiha." Saat aku sedang solat dan aku bermaksud memperlambat solatku dan aku bermaksud memperlama solatku, namun tatkala fa asma'u buka as-sabi fa atazawwaju fi sholati karahiyata an asyqa ala ummi. Namun tatkala aku mendengar tangisan seorang bayi, tatkala aku mendengar tangisan seorang anak balita, aku pun mempercepat solatku, khawatir akan memberatkan perasaan ibunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam rangka mewujudkan masjid ramah anak, masjid yang aman, yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak. Karena itu tidak ada lagi kekerasan dan diskriminasi di dalam masjid maupun di lingkungan masjid yang dilakukan oleh pengelola masjid maupun orang-orang dewasa dalam berjamaah di masjid. Sekalipun masjid itu adalah salah satu bagian dari pusat kreativitas anak yang berperan dalam menciptakan kegiatan yang positif, tempat pembentukan karakter anak. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di Indonesia saat ini sudah ada buku pedoman masjid, buku pedoman masjid ramah anak yang dibuat atas kerjasama Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Karena itu konsep ramah masjid, konsep masjid ramah anak sendiri di Indonesia dan telah dikenalkan, khususnya mengenai ramah anak telah dikenalkan di Indonesia sejak tahun 1990, mulai dari sekolah ramah anak, kota ramah anak, ruang publik ramah anak, dan ini sedang tengah dan giat-giatnya digencarkan masjid ramah anak. Karena itu Al-Fakir menghimbau kepada para DKM masjid dan musola dimanapun adanya untuk menjalankan program ramah masjid ramah anak, menjalankan program musola ramah anak agar anak-anak sekenar dan senang berkunjung ke dalam masjid. Oleh karena itu, di masjid haruslah pertama didirikan tempat bermain anak, sehingga anak-anak rajin bermain di lingkungan masjid, yang berarti bahwa anak-anak akan senang berkunjung ke masjid, sehingga tatkala waktunya sholat kita bisa mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah. Yang kedua, masjid menyelenggarakan kegiatan khusus anak-anak seperti dilaksanakan di Masjid Jogokarian. Beliau pengurus masjidnya mendirikan yang disebut Taman Pendidikan Al-Quran. Di sana cukup dengan seminggu tiga kali atau sepekan 3 kali, baik dari mulai maghrib sampai isya ataupun dalam waktu yang lain. Dan yang kedua, di Masjid Jogokarian juga diadakan pengajian khusus anak-anak 1 minggu 1 kali. Hal ini materinya adalah lebih kepada mengenalkan nama-nama sahabat dan sahabat-sahabat yang berdakwah untuk kepentingan Islam, ataupun cerita-cerita sahabat yang senang dan gemar membela Islam. Yang ketiga, di dalam masjid pula bisa diadakan kegiatan futsal. Dan yang keempat, tatkala anak-anak laki-laki melakukan kegiatan futsal, anak-anak bisa juga yang perempuan diberikan kegiatan lain. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tidaklah harus sama kegiatan-kegiatan itu. Yang penting pada pokoknya menumbuh kembangkan kreativitas anak agar anak sesuai bakatnya masing-masing, cinta masjid dan rajin sholat berjamaah di masjid dan mengamalkan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Jangan sampai masjid tidak mengembangkan program masjid ramah anak sebagaimana dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sementara ini rumah-rumah ibadah lain, rumah-rumah ibadah orang-orang di luar Islam sangat gencar mengembangkan program ramah anak, sehingga anak-anak muslim jika tidak masjid mendirikan masjid ramah anak dan juga mushola ramah anak, maka bisa jadi mereka akan tertarik dengan program orang lain, khususnya yang berkaitan dengan smartphone,
Mereka lebih memilih smartphone, lebih memilih TV, lebih memilih game online dan juga beragam media sosial lainnya, sehingga mereka jauh dari masjid dan mereka tidak terdakwahi oleh umat Islam dan tokoh-tokoh Islam dan ustaz-ustaz Islam. Mudah-mudahan masjid kita dan juga masjid-masjid di lingkungan kita semuanya menjalankan program Masjid Ramah Anak. Berdasarkan itu semua, mari kita meminta kepada pengurus DKM untuk menjalankan Masjid Ramah Anak sebagaimana yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada para pengurus masjid dan DKM serta musala dimanapun adanya untuk bisa menjalankan program Masjid Ramah Anak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.